so much fucking design on right now. Hai hai hai, ketemu lagi dengan AR Ainia Bum Bum Bam. Kalau belajar masih kayak gini, pantas siswa jadi ngantuk. Tapi kalau jadi kayak gini, siap-siap siswa jadi fokus. Halo teman-teman, pernah merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran gitu-gitu aja? Pasti pernah kan? Nah, video kali ini saya akan memperkenalkan satu aplikasi, yaitu Canva, sebagai media pembelajaran digital yang menarik, kreatif, dan mudah digunakan. Mau tahu caranya bagaimana? Mari ikuti video ini sampai selesai, oke? Yang pertama, kita searching di Google Canva. Tapi kalau lewat HP juga bisa, dia bisa download aplikasinya terlebih dahulu. Kalau di laptop bisa langsung di Google-nya. Canva, pilih masuk akun. Sedangkan yang saya ini sudah ada akun, jadi masuk terus ke berandanya. Jadi di sini kita bisa mencari terlebih dahulu, yaitu presentasi pendidikan bahasa Indonesia. Contohnya seperti itu. Selanjutnya akan keluar template-template yang bisa dipilih, dan di sini beragam bentuknya, beragam animasinya, dan ada yang gratis dan juga ada yang premium yang berbayar. Tapi kalau mahasiswa maupun siswa maupun semuanya bisa memakai, tapi kebanyakan orang yang memilih yang namanya gratis, karena gratis itulah pilihan pertama. Ya kan kawan-kawan semua? Selanjutnya bisa kita mencari lagi template lucu dan emote. Misalnya dia akan keluar warna-warna yang cute-cute, animasi yang cute-cute, contohnya kayak yang warna pink. Ada juga yang ada bunga matahari lebah, dan warna biru yang birunya biru kalem-kalem gitu, yang ceria-ceria. Ada juga yang gambar kucing nih, yang suka kucing. Ada juga. Bisa kita pilih di sini yang mana yang kita mau, dan tinggal kita isi teks yang mana yang materi kita. Misalnya materi kita tentang teks prosedur, jadi kita bisa taruh animasi-animasinya, dan juga kita bisa mencari di sini bukan hanya sebagai PPT tapi juga poster. Poster juga bisa kita buat di sini. Contohnya seperti yang tergambar di sini, ada poster yang animasinya anak-anak kecil, ada yang dewasa, ada tentang Pancasila, banyak beragam, dan bisa kita desain juga sendiri. Nanti saya tunjukkan. Dan dia kalau udah dibuka, dia akan keluar sekaligus dengan ukurannya. Misalnya A3 bisa kita print, A2 bisa print, A1 juga kita bisa ngeprint, begitu. Ya sesuai. Contoh yang saya buka ini, contohnya seperti dia ada di sini, ada Pancasila, kesehatan, dan banyak lagi. Dan di sini cara desainnya kita pilih desain Anda. Nah, di sini setelah kita pilih desain Anda, tekan buat. Setelah kita tekan buat, di sini kita bisa buat poster, bisa buat presentasi, selembar vertikal, dan banyak lagi fitur-fitur yang kita butuh untuk membuatnya. Yaitu di sini kita bisa memilih. Nah, di sini kita bisa memilih presentasi, dan itu kita tekan di presentasi tersebut, dan keluarlah dia seperti yang di atas, yang sekarang ini di layar ini, kertas kosong tanpa ada apapun. Nah, di sini kita bisa desain sendiri. Misalnya kita
cari backgroundnya terlebih dahulu bisa. Nanti kita ambil backgroundnya, kita taruh di situ dengan cara kita pilih yang pertama elemen. Nah, di situ kita banyak sekali elemen yang bisa kita pakai. Ada bentuk, ada bingkai, garis, emot, animasi, audio, tabel, dan masih banyak sekali. Ini contoh misalnya animasi. Ada animasi yang bergerak-bergerak, ada yang animasi tepuk tangan, ada yang burung terbang, dan masih banyak lagi. Dan banyak fitur-fitur yang bisa kita pakai untuk menghiasi gambar PPT tersebut. Jadi anak-anak tidak akan bosan melihatnya. Begitu. Ya, tambahan sedikit lagi, di template itu bisa kita mencari apapun. Maksudnya di sini bisa kita mencari dengan suasana hati kita. Misalnya mau cari nih template warna hijau nih, mengambil salah satu template, saya buka ya, tentang yang cute-cute lah ya, yang manis-manis ya teksnya. Nah, di situ kita bisa ganti frontnya, yaitu kita bisa ganti ukuran, yaitu kita bisa ganti gaya tulisannya, bisa diganti gambar-gambarnya. Misalnya mau ganti nih animasi boneka tersebut, kita mau ganti dengan pohon bisa juga. Setelah itu misalnya mau ganti apa lagi ya? Di sini juga banyak adanya seperti unggahan. Nih ada di samping ada teks, nih unggahan. Nah, di sini unggahan misalnya kita mengambil nih logo ataupun apa yang perlu dari Google bisa, ataupun dari file kita mau unggah foto, di sini foto kita bisa. Kita ambil unggahan filenya, kita ambil foto di sana, masukkan ke sini dan bisa terupload dan bisa kita taruh di PPT tersebut seperti itu. Adapun di sini kita bisa melakukan gerakan pada animasi tersebut. Misal kita mau ganti nih gerakannya. Kalau ini kan diam, dia bisa kita ambil animasi. Setelah itu kita bisa ambil kayak misalnya zoom bangunan, bayangan, TV, lawas dan lain-lain. Nah, di situ gambarnya bisa bergerak sendiri. Dan anak-anak juga kayak terfokus ke gambar dan membuat anak-anak itu nggak asik bicara di belakang siswa gitu. Di sini juga tersedia sebelum kita download, bisa kita tonton terlebih dahulu ataupun bisa kita tampilkan terlebih dahulu, kita ngecek apa yang kurang. Di sini bisa kita klik tampilkan. Dan di sini bisa full layar. Dan bisa ditayangkan kalau misalnya di sekolah ada yang namanya Infocus, bisa kita tayangkan di Infocus biar anak-anak bisa melihatnya. Pula kita bisa download di sini. Misalnya kita mau masukin ke WA nih biar nggak ketinggalan, takutnya HP kita tinggal nih, bisa kita download. Banyak yang bisa kita download, bisa sebagai PDF, bisa sebagai PPT, video, JP, PNG, dan lain sebagainya. Saya tidak lupa pula, di sini kita bisa yang namanya tersimpan sendiri, tidak harus disimpan kalau udah punya akun. Jadi kita bisa back dan dia tersimpan di akun kita sendiri. Kalau kita mau ngambil lagi bisa kembali diambil. Begitu. Dengan Canva, guru tidak perlu jago dengan desain. Cukup pilih template, edit teks, tambahkan animasi. Jadilah sebuah Canva atau PPT yang sangat menarik dan bagus untuk dipresentasikan di depan siswa-siswa kita. Canva adalah solusi media pembelajaran digital yang kreatif dan inovatif. Mari memanfaatkan teknologi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe channel aku. Terima kasih semuanya.